Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, hari ini gue mau bahas ketika kamu itu adalah seorang gay, tetapi kamu itu sangat ngerahasiain supaya tidak ada satupun orang yang tahu bahwa kamu itu seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kamu lakuin dan kamu harus simak video gue sampai habis. Gue akan jelasin detail beberapa poin yang bisa kamu lakukan supaya kerahasiaan yang itu tadi sangat-sangat kamu rahasiakan itu tidak orang lain tidak mengetahui ataupun tidak curiga ataupun tidak nuduh kalian bahwa kalian itu adalah seorang LGBT. Ini adalah yang harus kalian lakukan. Nah, buat kalian yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, guys, jangan lupa untuk subscribe. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini, guys. Oke guys, yang pertama itu yang harus kamu lakukan adalah tetap pada prinsip kamu. Kalau memang kamu sudah berprinsip bahwa tidak ada boleh orang yang tahu, maka jangan dari diri kamu sendiri yang berusaha mengasih tahu dengan, ya kamu nggak ngomong, tapi kayak perbuatan, tingkah laku atau apapun seperti nyimpen gambar atau segala macam yang pada akhirnya orang mencurigai bahwa kamu itu seperti itu. Otomatis orang akan bertanya-tanya, apakah kamu seperti itu apa enggak. Pada prinsipnya adalah ketika kamu sudah memutuskan bahwa itu adalah rahasia kamu, ya usahakan jangan mengarah-ngarah ke sana. Ya, contoh kayak browsing atau follow-follow akan ya kayak gitulah, ataupun Twitter yang kayak gitu-gitu yang pada akhirnya ya boleh disadari boleh enggak handphone itu memang privacy, tapi sometimes kita punya teman dekat yang apa ya, yang nggak sengaja minjem handphone kita dan kebuka lah itu. Nah, itu bisa menjadi kayak semacam batu sandungan ataupun kayak apa ya namanya ya, jadi kita jadi ketahuan, minimal orang jadi kayak semacam curiga gitu, oh dia ternyata seperti itu gitu. Banyak hal saja sekarang kayak history aplikasi kayak di Google Play ya, ataupun di Twitter ataupun di browse atau di macam-macam kan. Ya, kita menjaga rahasia seini mungkin, yaitu tadi, oh ini ada teman dekat gue segala macam, dia minjem handphone nggak sengaja kebuka atau dia nyari sesuatu pakai handphone kamu, wah habislah itu. Orang tersebut akan jadi curiga ke kamu. Ya, yang kedua adalah tutup semua celah yang memungkinkan orang lain mencurigai kamu. Contoh handphone kalau memang kalian ada teman dekat yang itu tadi suka minjem atau segala macam, ya pastikan bahwa historinya itu sudah di clear semuanya dan kalian tidak punya aplikasi yang ngarah ke sana. Walaupun kayak IG atau segala macam, ya usahakan jangan follow yang ngarahnya ke sana kayak gitu. Atau nge-like. Kalau kita nge-like itu soalnya nanti akan muncul di story orang lain gitu. Apalagi kita sampai komen gitu. Orang lain itu akan, atau semutualan kita itu akan ngelihat, oh dia nge-like ini, itu akan mencurigakan. Jadi jangan lakukan itu, oke? Nah, kalau kamu dalam prinsip tadi tetap menjaga kerahasiaan, intinya adalah jangan pernah bercerita walaupun ke teman dekat kalian ataupun orang yang kalian percayai, tetap kalian harus pendem itu sendiri. Kalau memang kalian ini ya, siapa tahu sekarang dekat, mungkin di kemudian hari akan jadi masalah segala macam yang pada akhirnya buka rahasia kalian. Pokoknya tetap nggak perlu cerita lah kayak gitu, simpan aja dalam hati baik-baik, jangan sampai ada orang yang tahu, oke? Nah, kalian tetap butuh teman curhat. Yang harus kalian lakukan adalah cari teman dunia maya yang nggak usah ketemu gitu, dan nggak ada kemungkinan untuk ketemu, kayak orang luar negeri atau apa gitu ya. Chance untuk ketemunya itu sangat kecil. Udah, sebagai anonim aja kamu nyamar jadi siapa segala macam untuk teman curhat, teman cerita. Kenapa? Banyak banget di luar sana juga orang-orang yang mungkin senasib dengan kalian gitu. Jadi itu bisa dijadikan teman untuk bercurhat, bercerita ya. Namanya diganti nama cewek, Bunga ya, sebut aja namanya Bunga kayak gitu. Jangan dikasih nama cowok, nanti orang curiga, kok ini chattingan sama ini gitu. Kembali lagi pas kita mungkin teleponan atau apa, yang muncul ini kan orang bisa dari jauh pun ngeliatin, oh dia callan sama cowok kayak gitu-gitu ya. Jadi intinya adalah kalian jangan harus pintar-pintar lah pokoknya untuk mensiasati supaya kerahasiaan kalian tetap terjaga. Oke, yang kelima adalah jangan membina perasaan. Kalau kalian sudah membina perasaan yang pada akhirnya kalian akan terjebak dengan perasaan kalian sendiri. Andai kata kalian menyukai teman dekat kalian atau segala macam, jangan diterusin kayak gitu. Pokoknya jangan ditunjukin, jangan diterusin. Stop. Berhenti, matikan rasa untuk menyukai orang tersebut. Kenapa? Kalau cinta itu kan kadang-kadang nggak punya ini gitu. Kadang-kadang ya, yang pada akhirnya karena menggebu-gebu kangen segala macam, yang mungkin kalian nggak ngerasa, tapi orang lain itu ngerasa, itu kok orang deketnya beda ya, kayak gitu, yang pada akhirnya ya menimbulkan kecurigaan dan bertanya-tanya kemungkinan kalian seperti itu apa enggak.
Walaupun kalian suka sama cewek, tetap hilangkan perasaan tersebut. Oke? Nah, langkah yang berikutnya yang harus kalian lakukan adalah fokus aja ke hal-hal yang lain. Udah, anggap itu ada dalam hati kalian, masukkan dalam kotak, kunci dalam-dalam yang nggak perlu dibuka, nggak perlu orang tahu. Kalian fokus dengan pekerjaan kalian, dengan karir kalian, dengan masa depan kalian. Itu biarin aja, nggak usah dipikirin. Emang ada dalam hati kalian, tapi nggak perlu di semacam kayak, oh kok gue kayak gini tuh, udah nggak usah. Cukup simpan dalam hati bahwa memang kalian seperti itu, ya sudah, itu memang takdir, memang itu jalan kalian, ya mau apa lagi. Yang penting sekarang lo bisa lebih fokus lagi tentang perencanaan hidup kalian ke depan itu mau bagaimana. Itu aja yang terpenting. Oke guys, semoga bermanfaat informasi ini. Buat kalian yang ingin konsultasi atau segala macam, kalian bisa visit ke IG gua, tulis inbox ya guys ya. Dan kalau kalian butuh informasi lainnya, kalian juga bisa visit ke channel gua di playlist yang khusus untuk membahas gua tentang LGBT ini. Oke guys, gue Ryan JR, kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dah.